Shalom saudaraku yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ayub pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, dimensi waktu yang begitu luar biasa Engkau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, rindu dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ayub, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang percaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, kita sering mendengar ungkapan atau mungkin kita pernah mengatakannya, gak usah ajari ikan berenang, gak usah kau ajari ayam bertelur. Maknanya apa? Bahwa sering kali kita bertemu atau berada di dalam situasi, ada pribadi, ada orang yang merasa tahu segalanya, merasa lebih pintar, merasa mumpuni, bahkan suka dibilang si serba tahu. Kenapa? Karena seakan-akan dia serba tahu segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Situasi itu pun ternyata dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang pribadi yang soleh, pribadi yang sangat taat, pribadi yang sangat setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi ternyata di dalam pergumulannya, dia dikelilingi atau dia berada di antara teman-teman yang merasa paling tahu, yang merasa paling pintar, merasa paling memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan seorang Ayub. Padahal kita melihat respon seorang Ayub begitu luar biasa sekali. Kenapa? Sama seperti apa yang dinyatakan oleh tema kita pada saat ini, bahwa Allah sumber hikmat dan kekuatan. Ini menjadi sebuah kesimpulan dari pengalaman kehidupan yang dialami oleh seorang Ayub di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam pergumulannya, bahkan di dalam sesuatu yang dialami, sampai-sampai sesuatu itu dia tidak mengerti kenapa itu terjadi.
Tapi lagi-lagi seorang Ayub mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya tidak lain adalah berdasarkan sebuah karya, sebuah rancangan indah Allah Bapa di dalam hidupnya. Bahkan ketika segala sesuatu itu tidak dia mengerti, kita tahu bagaimana pergumulan yang luar biasa sekali. Kita tahu bagaimana situasi yang dia alami di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi masih juga dia mampu mengatakan, mengungkapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu menjadi garis besar dari setiap pergumulan, dari setiap situasi yang dialami oleh Ayub. Dia teramat percaya hikmat dan kekuatan itu ada pada Allah Bapa. Artinya apa? Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 14 sampai ayat yang ke-25 itu. Allah yang mengendalikan. Allah lah yang menjadikan dan menghadirkan segala sesuatu di dalam kehidupan seorang Ayub. Bahkan Ayub mampu untuk mengatakan, kalau Tuhan yang berbuat, kalau Allahmu yang melakukannya, percayalah, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Bahkan tidak akan ada yang bisa membantahnya. Sekali lagi, kalau Allah yang bertindak, kalau Allah yang berbuat, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Bahkan ketika sesuatu itu sepertinya dijungkir balikan, namun ketika itu bersumber dari Allahmu, maka itu adalah karyanya. Maka itu adalah rancangan yang terindah di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Ayub ini tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair di dalam perjanjian lama. Kenapa disebut kitab hikmat? Karena begitu luar biasa, begitu dalam, membahas soal-soal yang penting, soal-soal yang nyata dari kehidupan umat manusia. Memang tulisan ini sepertinya berbentuk syair. Namun percayalah, syair ini adalah sesuatu yang bersumber dari seorang tokoh yang mengalami situasi kehidupan, sejarah perjalanan kehidupan yang nyata. Dan peristiwa sejarah itulah yang dibagikan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Jelas kitab ini terjadi seperti apa yang kita baca di dalam kitab Ayub 1 ayat 1. Terjadi di tanah Uz yang kemudian menjadi wilayah Edom dan terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arab yang kita kenal saat ini. Jadi jelas latar belakang sejarah Ayub itu ada di dalam situasi Arab dan bukan di dalam kehidupan bangsa Ibrani. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Ayub mengajak sahabatnya dan kita untuk belajar dari segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa siapapun di muka bumi ini, siapapun yang merasa pintar, siapapun yang merasa memiliki kekuatan, siapapun yang merasa memiliki hikmat di dunia ini, percayalah itu tidak sebanding. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuat dan hikmat yang bersumber dari Allah Bapa. Hikmat dan kekuatan yang bersumber dari Allah itu adalah segala sesuatu yang jauh melampaui akal pikiran, kekuatan oleh manusia ini. Memang disanalah kecenderungan umat manusia dengan keinginan kedagingan. Tahu sedikit, lantas merasa paling tahu. Kuat sedikit, merasa paling kuat. Lihatlah apa yang dialami oleh Ayub. Tapi lagi-lagi kita ingin diajar untuk memahami bahwa hendaklah kita lebih menundukkan hati, lebih menundukkan diri kita di hadapan Allah Bapa. Kalaupun ada orang ketika itu berpikir bahwa orang segala sesuatu sakit penyakit pergumulan yang dialami
oleh seorang Ayub adalah akibat dosa-dosanya. Itu jauh di dalam pemahaman Allah sebagai pribadi yang menciptakan, yang berkarya dalam kehidupan kita. Tidak semua atau apa yang dialami oleh Ayub itu adalah karena dosa-dosanya. Dan jangan sampai salah untuk menilai sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita bergumul, itu belum tentu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita mengalami penderitaan, itu belum tentu akibat dosa, kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Tapi satu hal yang pasti, seperti yang saya sebut di awal tadi, kalaupun itu bisa terjadi seizin Allah, percayalah, Tuhan punya karya, Tuhan punya hikmat melampaui apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan di dalam hari-hari hidup kita. Maka percayalah akan rancangan dan karya Allah di dalam kehidupanmu. Maka percayalah bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sesakit apapun itu, seberat apapun pergumulan itu, percayalah, kuat dan hikmat Tuhan terjadi atasmu. Kuat dan hikmat Tuhan menyertai perjalanan hari-hari hidup. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, percayalah Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan itu. Bahkan ketika sesuatu tidak kita pahami, atau seperti apa yang dialami oleh Ayub, imanilah kalau itu seizin Tuhan, pasti Tuhan punya rancangan terindah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah punya rancangan jelek dalam hidup kita. Tuhan selalu punya rancangan terindah di dalam hari-hari kehidupan kita. Yang kedua, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari baca Yeremia 32 ayat 17, Matius 19 ayat 26, Markus 10 ayat 27, bahkan Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan bisa mengganti malam yang gelap dengan pagi yang cerah dan bersinar, apalagilah mengganti pergumulanmu dengan sukacita. Mengganti, merubah sakit penyakitmu, bebanmu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, menyukakan dan menjadikan sukacita di dalam kehidupanmu. Yang terakhir, ikut Yesus benar tidak membebaskanmu dari masalah kehidupan ini. Tapi percayalah, hikmat dan kekuatan Allah tersedia cukup begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengimani bahwa kekuatan dan hikmat Tuhan terjadi nyata di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.